Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak Ibu, adik-adik, pikiran adalah doa. Doa pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, untuk bagaimana dikabulkan doa itu, salah satunya adalah dengan kita bersolawat. Solawat itu mengajarkan pada kehidupan saya. Mungkin saya akan sharing-sharing tentang wasilah dan keajaiban solawat yang selalu hadir dalam hidup saya, yaitu ya sudah saya rasakan selama ini dari pengalaman hidup yang mengharuskan saya lebih banyak mendekat kepada Allah, dan secara tidak sengaja saya dapat konten tentang sholawat. Akhirnya saya dawamkan sholawat itu. Saking antusiasnya, saking semangatnya, dalam hari pertama itu alhamdulillah saya bisa mendawamkan sebanyak 8.000 kali. Yang saya dawamkan adalah Sallallahu ala Muhammad atau sholawat Jibril. Hari kedua saya bisa 7.000. Yang tadinya perasaan saya itu tidak karu-karuan, galau dan lain sebagainya, terus saya berwasilah ya, maksudnya ya saya dawamkan terus sholawat itu. Perlahan-lahan perasaan galau, perasaan sakit di hati, perasaan tidak enak, tidak nyaman di diri ini pelan-pelan terkikis. Kemudian sudah sebulan, 2 bulan, sampailah kepada sekian waktu, alhamdulillah ketenangan yang saya dapatkan. Tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih bagaimana rasanya dalam menghadapi kekalutan apa yang terjadi di hidup saya setelah saya kehilangan suami yang pergi tanpa ada pesan dan lain sebagainya, yang tiba-tiba meninggalkan kami. Itu yang membuat saya down, sehingga akhirnya alhamdulillah saya ketemu dengan channelnya Pak Mukhlis Mursal tentang sholawat. Akhirnya saya dawamkan. Nah, kenapa di sini saya sharing? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, bukan bapak-bapak ya, maksudnya ibu-ibu dan adik-adik semuanya, mungkin sekarang ini banyak yang mengalami krisis tentang ketenangan hati ya. Kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan mungkin yang dengan banyaknya atau menumpuknya amanah-amanah ya, atau biasa kan orang bilangnya hutang. Saya ganti bahasanya dengan memperhalus, dengan kita sebut amanah ya. Dengan amanah yang menumpuk, dengan persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan dengan anak, persoalan-persoalan dengan tetangga dan lain sebagainya. Bagaimana cara menghadapinya? Saya sudah amalkan sholawat itu, akhirnya bisa merilis semua. Maksudnya saya bisa menghadapi semua dengan tenang gitu. Akhirnya ketenangan. Awalnya ketenangan. Apapun yang menimpa saya itu saya tenang menghadapinya gitu. Ya. Kemudian itu tentang bunyi tadi ya, Sallallahu ala Muhammad, tentang sholawat Jibril. Kemudian sebanyak berapa ya, awalnya saya tidak maksudnya saya istiqomah setiap hari, cuman dalam jumlahnya itu saya masih naik turun gitu. Kadang kalau saya lagi semangat sampai bahkan waktu itu 10.000 ya, 10.000. Kemudian kalau yang sholawat Nabi itu saya khususkan karena dia agak panjang ya. Sholawat Nabi itu kan bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu paling saya sanggup hanya 1000 gitu. Jadi
Jadi sholawat Jibril dan sholawat Nabi saya gabungkan. Nah, mulai kapan saya bersolawat? Sebenarnya sudah lama. Ya, sebenarnya pada saat saya bekerja, pada saat saya berumah tangga dulu, sekitar umur saya masih 20-an, itu saya sudah kenal dengan sholawat. Tapi tidak tahu kalau sholawat itu banyak berkah gitu. Berkah-berkah yang didapat dari sholawat itu bisa sebanyak ini loh, bisa mengabulkan doa loh gitu. Ternyata bisa memuluskan, artinya bisa memuluskan atau bisa menjadi perantara doa kita. Karena apa? Sholawat itu tidak tertolak, artinya dia sampai kepada Allah gitu. Belum tentu dengan doa-doa kita ya, sebanyak apa kita berdoa, karena mungkin banyaknya dosa dan salah kita sama Allah, mungkin kan tidak sampai doa itu. Makanya kan, nah artinya kita iringi dengan sholawat ya gitu. Nah, kemudian dulu saya mendawamkan itu adalah sholawat nariyah ya. Sholawat nariyah saya dawamkan sambil bekerja. Saya baca-baca buku, awalnya saya baca buku Yasin. Jadi di belakang buku Yasin itu terdapat sholawat nariyah. Kemudian saya baca. Di situ ada tertera setelah sholat bisa 11 kali gitu. Saya tidak pernah baca kapannya, cuman pada saat saya santai duduk sambil bekerja itu saya selalu mendawamkan. Saya selalu mendawamkan sholawat nariyah. Kadang 11 kali. Dan akhirnya kita nagih gitu ya. Artinya semakin lama semakin kapan waktu luang kita baca lagi, tanpa ada kita kalkulasikan, kita kumpulkan itu sehari menjadi berapa. Yang penting pada saat saya ada waktu saya dawamkan gitu sholawat nariyah. Kadang satu waktu 40 kali. Nanti sore saya duduk lagi, saya santai lagi, saya baca lagi 20 kali seperti itu. Dan sebenarnya sudah banyak keajaiban itu sudah banyak di hidup kami ya, tapi saya tidak tahu bahwa itu karena sholawat. Saya tidak tahu, karena saya baca itu artinya gini, ya saya pengen bersolawat aja gitu, saya pengen bersolawat gitu kan ya, saya pengen selamat aja kayak gitu. Nah, kemudian setelah saya down karena ditinggal oleh suami itu kemudian ya banyak lah ya kejadian-kejadian di hidup saya, sehingga memang membuat krisis di hidup saya itu mencapai puncak. Jadi saya berpikir, ya Allah, saya harus kemana ini, saya harus bagaimana ini gitu. Alhamdulillah saya ditemukan dengan sholawat ini. Nah, kemudian ketenangan hati yang saya dapatkan ya, ketenangan hati. Kemudian juga mungkin dari segi rezeki ya, jadi teman-teman semua, ibu-ibu semuanya, apabila ibu-ibu dan teman-teman semuanya menginginkan rezeki yang lancar, rezeki berlimpah ya. Rezeki itu kan bukan hanya dalam bentuk uang ya, mungkin kesehatan ya, kemudian pekerjaan yang bagus ya, kemudian kerukunan di dalam keluarga sama anak, sama suami ya, dan keluarga itu juga merupakan rezeki kan ya. Nah, kemudian dawamkan saja sholawat ini, mulai dari ya yang semampu kita lah gitu ya. Nah, kemudian sholawat itu kapan dibacakan? Kapan saja, pada saat kita sambil beraktivitas juga boleh ya, untuk teman-teman adik-adik, ibu-ibu juga sambil cuci piring ya, sambil nyapu gitu ya, sambil melakukan aktivitas apa saja boleh didawamkan. Sallallahu Muhammad. Kemudian pada saat kita lagi halangan juga ya gitu, lagi tidak sholat juga, makan lagi berhalangan nih menstruasi, juga boleh mendawamkan gitu. Jadi tidak harus kita pada saat berwudu saja gitu ya. Itu saja dulu ya tentang sholawat untuk kali ini. Semoga Allahumma sholli ala Muhammad ya. Allah itu maha baik ya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya. Nah, kemudian dengan membaca wasilah ini, semoga kita semua diberi syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW, dimana kita selalu mendoakan beliau ya, artinya kita memberi salam kan, Sallallahu Alaihi Muhammad itu. Semoga kita juga mendapatkan fadilah-fadilahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.